Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM, para tokoh dan juga Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada subuh pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya subuh pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari Bapak Ibu sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meruskan perjuangannya. Masih di suasana Syawal, izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Pagi hari ini tema kita masih membedah buku Inspirasi Menghidupkan Ramadan dan Meramadankan Hidup. Kalau di awal Ramadan atau selama Ramadan kita berbicara bagaimana kita menghidupkan Ramadan, tugas kita sekarang adalah meramadankan hidup. Dengan tema di bab 6, berani meramadankan hidup untuk menjadi hamba yang robbani. Harus ada keberanian untuk meramadankan hidup. Artinya suasana Ramadan yang dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwasanya berpisah dengan Ramadan, bahasa kita Lebaran, bukan berarti berpisah dengan ketaatan. Kenapa ini penting? Ada suasana yang mencolok. Ketika Ramadan subuh kita sampai masalah padat di belakang. Kajian luar biasa. Tapi selesai Ramadan, selesai pula semangatnya. Nah, seperti buku-buku saya yang lain, pagi hari kita akan mencoba mendiagnosis kenapa ini terjadi. Harusnya kan baru dicas nih selama Ramadan. Pasca Ramadan semangat mestinya. Tapi yang terjadi adalah penurunan. Dan ini menjadi wabah yang umum. Hampir tiap-tiap musola atau masjid mengalami kondisi yang sama. Nah, tugas kita adalah mendiagnosis kenapa ini terjadi. Baik, karena itu perkataan ulama menyampaikan kepada kita kun robbanian walatakun ramadonian. Jadilah hamba robbani, jangan menjadi hamba Ramadhani. Nah, apa perbedaannya antara dua tadi? Yang satu Ramadhani atau Ramadhaniun, yang kedua Robbaniun. Nah, yang pertama kita mengenali ciri kelompok Ramadhaniun, orang-orang Ramadhani. Ramadhaniun adalah istilah untuk menjelaskan adanya orang-orang yang semangat ibadah pada bulan Ramadan saja, namun semangat itu menurun drastis setelah Ramadan berakhir. Jadi waktu Ramadan semangatnya luar biasa, baca Quran, sholat malam, kajian, sholat berjamaah. Tapi selesai Ramadan, selesai juga semangatnya, hilang begitu saja. Padahal Ramadan sendiri, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran, tak lain dan tak bukan adalah hari-hari tertentu. Dalam Quran katakan ayyamam ma'dudah, hari tertentu. Jadi ibadah kita seharusnya tidak terikat oleh hari tertentu. Ini seakan-akan kita Ramadan semangat
hanya untuk di bulan Ramadan. Ramadan hanya sebuah hari yang disebut ayyamam ma'dudah. Oke. Lalu apa yang membuat ini terjadi? Ini yang kita coba mendiagnosis. Jadi selalu di buku yang saya tulis mendiagnosis dulu baru kita mencoba mengobati, menterapi. Secara pemahaman, ketika seseorang memahami aktivitas sebagai tujuan, maka kesadarannya untuk mencapai tujuan yang sebenarnya tidak muncul. Puasa adalah perintah yang tujuan adalah agar kita bertakwa. Jadi puasa bukan tujuan. Puasa adalah sarana mencapai tujuan. Ini banyak keliru. Jadi seakan-akan kalau udah puasa selesai, puasa sarana mencapai tujuan. Nah, seperti yang di awal Ramadan kita sering mendengarkan para asatidz menyampaikan tujuan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa, agar kamu bertakwa. Pertanyaannya, pernah nggak kita mengevaluasi apakah setelah Ramadan kita kerjakan nilai ketakwaan kita bertambah? Apa kita hanya puas? Yang penting puasa. Ini kelompok survivor kalau di buku Tipologi Manusia. Yang penting sholat. Sholat adalah sarana mencapai tujuan. Tujuan sholat jelas, inna sholata tanha anil fasyah. Pernah nggak kita bertanya, apakah sholat saya sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar? Jadi kita seringkali berhenti sampai aktivitas, seakan aktivitas adalah tujuan. Apa bedanya dengan orang mengatakan tujuan saya bekerja? Bekerja adalah sarana mencapai tujuan. Untuk bekerja, dengan bekerja bisa menafkahi keluarga, menaikkan karir, berbagi ilmu, berbagi macam-macam. Tapi banyak orang sibuk untuk sibuk. Yang penting beraktivitas. Bayangkan aja, dengan konsep seperti ini jelas berbeda sekali. Orang yang ketika masuk di Ramadan, goalnya jelas, saya madrasah Ramadan, keluarnya menjadi mutakin. Dengan orang yang penting puasa, nah begitu selesai puasa, selesai sudah, rasanya puas sekali. Makanya kemudian perayaannya pun luar biasa. Di hari pertama mungkin sebagian sudah tinggalkan sholat berjamaah, sebagian sudah tinggalkan baca Quran. Ketika Ramadan kita baca Quran terus menerus, sehari 1 juz sebagian kita. Mungkin sekarang udah tanggal 15, apakah masih membaca Quran? Kalau tidak, hati-hati kita. Kalau kita sekarang udah nggak sholat malam lagi, kalau kita lagi nggak, apalagi sedekah seperti Ramadan, hati-hati kita. Ya, perintah itu disampaikan Quran, bahwasanya perintah tentang puasa agar menjadi orang bertakwa, disampaikan terus sampai hari kiamat. Puasa adalah aktivitas, sedangkan ketakwaan adalah tujuannya. Puasa adalah aktivitas, ketakwaan adalah goalnya. Kenapa banyak orang sekolah ekonomi begitu selesai masarin produk satu aja nggak bisa? Karena kuliah menjadi tujuan. Padahal kuliah adalah sarana mencapai tujuan. Mestinya kalau kuliah kayak kami ekonomi dulu, ya jelas harus mengerti bagaimana konsep marketing, bagaimana manajemen dan sebagainya. Aneh memang kadang-kadang kita ini. Seperti orang kuliah mencari gelar sarana, bukan tujuan. Emang kalau punya gelar, misalnya doktor misalkan, bisa apa kalau nggak berkarya, tidak menuangkan ide-idenya? Bayangkan Pak, ini yang seperti ini konsep yang harus dirombak total mindset ini Pak. Tidak hanya urusan kehidupan dunia, tapi dalam beribadah. Sering banyak kita sholat tapi nggak ngerti tujuan sholat. Makanya disebut yang penting sholat jatuhnya. Begitu kita memahami aktivitas sebagai tujuan, maka kejadiannya adalah menjadi sebatas alumni Ramadan. Kita berpuasa untuk berpuasa, bukan untuk lebih bertakwa. Jadi kita tamat Ramadan ya seperti tamatan ekonomi yang nggak bisa jualan, nggak bisa
mimpin dan sebagainya. Jadi yang penting kuliah selesai. Sama, yang penting udah puasa. Karena puasa dijadikan tujuan, bukan menjadi sarana mencapai tujuan. Jadi rasa-rasanya sudah selesai kalau sudah selesai puasa. Padahal nggak mengubah apa-apa. Karena dia ngerasa puasa adalah tujuan. Aktivitasnya menjadi tujuan. Padahal puasa adalah aktivitas untuk mencapai tujuan. Harus dengan pelan menyadarinya. Oke. Sehingga apa yang terjadi tanpa kita sadar, karena Ramadan seperti madrasah kita latihan, karena goalnya menjadi orang bertakwa, maka selama Ramadan diajarkan amalan bertakwa. Contoh misalkan, apa pedoman orang bertakwa? Petunjuknya Quran. Maka selama Ramadan kita berinteraksi dengan Quran. Apa ciri orang bertakwa? Sedikit tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri bertakwa, orang yang bertakwa itu sedikit tidur di waktu malam dan di waktu sahur banyak istighfar. Maka di Ramadan kita suruh bangun sahur. Tidak sekedar sahur, latihan, sholat, istighfar. Apalagi misalkan ciri bertakwa bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Maka tidak heran di Ramadan kita suruh bayar zakat fitrah. Bahkan bayi baru lahir pun sudah diwajibkan zakat fitrah. Artinya Pak, suruh bersedekah baik dalam lapang maupun sempit, dilatih. Ciri bertakwa lagi apa misalkan? Ciri bertakwa adalah selain dia selain dia bersedekah dalam lapang dan sempit, dia menahan marah, bisa menahan marah, memaafkan orang lain, kan gitu. Maka selama Ramadan ya Pak, kalau ada orang ajak berantem, kamu jangan layanin, katakan saya sedang berpuasa, menahan marah, memaafkan. Itu semua dilatih selama Ramadan. Dari mulai bangun malam, baca Quran, kemudian bersedekah, di Ramadan dilatih. Tapi begitu latihan selesai 30 hari, ditinggal begitu saja. Dalam teori motivasi, dalam konsep yang disebut membangun habit itu dibangun dengan konsep, ada yang mengatakan 21 pekan kedua ada perubahan, pekan ketiga terus, ada yang mengatakan 21 hari, 21 hari berikutnya. Intinya apapun selama Ramadan kita melewatin apa yang disebut membangun habit. Ya. Habit itu dibangun dengan latihan, ya. Latihan membangun kebiasaan. Terus saja. Kita udah mulai refleks tuh bangun malam, bahkan nggak ada alarm pun bangun jam subuh sahur itu. Sayangnya setelah dilatih habit menjadi 30 hari kan sudah mulai kuat, ditinggal lagi. Makanya Allah menyindir kelompok Ramadhaniun itu yang dia hanya taat kepada libur Ramadan di surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwah. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi kisah ini beberapa riwayat adalah kisah seorang perempuan disebut Ritoh Al-Hamko. Alham itu artinya bodoh, dari Bani Ma'zum. Dia diceritakan seorang anak yang orang tuanya mampu tapi ujiannya adalah udah saatnya menikah, belum ketemu jodoh. Sehingga bapak ibunya berikhtiar mencari sekarang itu mungkin bahasa kita minta doalah kepada orang-orang alim agar didoakan anaknya dapat jodoh. Dengan izin Allah akhirnya ketemulah jodoh si Ritoh ini, tetapi malang nasibnya. Pernikahan nggak lama, kemudian suaminya kabur dan membawa hartanya, ada emas, ada uang, mungkin kalau bahasa sekarang. Nah setelah itu Ritoh kemudian goncang jiwanya, dicarilah suaminya dan akhirnya ketemu. Setelah ketemu dirayu suami untuk balik. Suami balik lagi ke rumah, kita bangun rumah tangga. Soal emas dan uang udah terpakai habis, nggak apa-apa, uang saya masih banyak. Tapi apa yang membuat kecewa? Suaminya mengatakan, Ritoh kamu pulang saja. Dari awal saya menikahi kamu bukan karena cinta, tapi saya memang udah niat ingin mengambil harta kamu dan udah tercapai. Maka apa yang terjadi? Goncang. Sampai di rumah Ritoh udah nggak bisa tidur lagi, stres, diteruskan di depresi.
Nah, dalam suasana seperti itu dia nggak bisa tidur, cari-cari, ketemulah alat pintal ibunya yang kala itu sudah tidak ada. Maka dia mencoba memintal benang menjadi kain. Menariknya, setelah jadi kain diurai kembali. Dan bukan sampai di situ, bahkan Rito membiayai anak-anak di sekitar rumahnya, perempuan-perempuan muda, dijadikan karyawan. Kalau pagi suruh beli benang, kemudian siangnya langsung dipintal bersama dia. Nanti malamnya karyawannya pulang, kain yang udah dipintal, benang dipintal jadi kain, diurai kembali, terus begitu. Coba bayangkan, betapa bodohnya orang ini. Orang capek-capek membuat kain, udah jadi kain diurai. Lalu apa bedanya dengan sebagian manusia? Dia sulit bangun malam, dia nggak pernah puasa, dia jarang baca Quran. Suasana Ramadan membuat jadi mudah bangun malam. Suasana Ramadan membuat kita mudah sedekah, mudah membaca Quran. Sudah terbangun habit sampai 30 hari, selesai lebaran, lebar pula itu semuanya. Besok Ramadan mulai lagi latihan lagi. Di mana bedanya? Salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya adalah dia menjadikan Ramadan sebagai tujuan, bukan sarana mencapai tujuan. Jadi goalnya puasa, padahal puasa goalnya menjadi orang yang bertakwa. Oke. Apa yang diambil dari pelajaran tadi? Pelajarannya adalah jangan sampai kematangan mental dan istiqomah hati ini terganggu karena kita tidak bisa mengontrol diri. Jangan sampai semangat ketaatan ibadah kita di bulan Ramadan begitu mudahnya hilang hanya karena bulan telah berganti. Oke, ibadah kita terikat oleh bulan, bukan terikat oleh ketaatan kepada Allah. Ini garis bawahi. Jadi kalau dengan Ramadan kita semangatnya luar biasa, berarti ibadah kita masih terikat oleh waktu, terikat oleh bulan. Bulannya berarti hilang lagi. Yang nggak beda juga yang kita umroh waktu di Masjidil Haram, terikat oleh tempat. Terus begitu dekatnya pulang hilang lagi. Waktu umroh kita 5 waktu berjamaah. Umroh kita begitu rajinnya iktikaf di masjid, tapi sampai di sini kembali lagi. Bayangkan ini. Jadi inilah orang-orang yang hatinya belum sadar bahwasanya apa yang dilakukannya, aktivitas puasa, sholat bukan tujuan, tapi sarana mencapai tujuan. Kembalikan itu. Oke, nah karena itu saking rentannya hati kita yang mudah terpengaruh dengan kondisi tertentu, paslah jika doa yang paling banyak dibaca Rasul adalah doa berikut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini sebaiknya kita baca minimal di sujud terakhir karena jaga hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta agar hati kita tuh istiqomah di jalan Allah. Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di agamamu. Mau Ramadan nggak Ramadan tetap ibadahnya. Mau di Mekah, mau di Indonesia tetap ibadahnya sama. Ya, ini kan sering kita kan kalau umroh kayaknya masya Allah gitu. Seakan-akan ibadah hanya di tanah suci. Dikit-dikit berangkat umroh. Salah nggak? Nggak salah sih umrohnya, memang sunnah itu. Tapi kalau kemudian umroh yang bolak-balik tidak mengubah hidup kita, masalah berarti. Puasa yang dikerjakan tidak mengubah hidup kita, masalah berarti. Karena dia hanya menjadikan ibadah sebagai tujuan, padahal sarana mencapai tujuan. Nah, saya akan bicara hati sedikit, biar agak mudah nanti ketika nyampe kepada setelah mendiagnosisnya, mengobatinya agak lebih mudah. Saya akan coba agak lebih dalam lagi. Hati adalah pusat kendali tempat cahaya Allah bernaung. Maka dalam training-training tertentu disebut God spot, suara Tuhan. Karena suara hati nggak pernah bohong. Kita
mendengar azan, hati kita nyuruh sholat, tapi apa? Ditutup oleh hawa nafsu kita, nanti aja. Akhirnya kita lebih taat kepada hawa nafsu. Hati juga tahu kenapa kamu Ramadan taat sekarang enggak, hati nyuruh itu, tapi tertutup karena hati adalah tempat cahaya Allah bernaung. Tetapi kontrol hati tidak diberikan kepada manusia seluruhnya, melainkan hanya sebagiannya. Dinamika hati dikontrol sebagian besarnya oleh Allah sesuai amal perbuatan kita. Karena itu, selain usaha yang maksimal, kita membutuhkan pertolongan Allah agar hati ini tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah, ini harus ketahui, yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya peran sedikit melalui kebiasaan-kebiasaan baik, tetapi harus dibantu dengan memohon kepada Allah. Bapak mungkin membaca berita ada seorang yang menulis buku tentang ateis, luar biasa kerasnya, tapi terakhir meninggal dalam keadaan ateis karena tergoda hatinya dengan jatuh cinta seorang perempuan ateis. Dia menikah, balik menulis menyerang Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan hati kita, ya. Baik, nah lalu apa solusi untuk keluar dari kelompok Ramadhaniun dalam hal mengobati tentang ketidaksadaran tadi? Apa yang penting dilakukan agar kita tidak menjadi kelompok yang hanya sebatas alumni Ramadan atau Ramadhaniun? Ya, seperti orang tamatan kuliah, alumni mana? Misalkan ya perguruan A, Fakultas Ekonomi misalkan. Oh, gelarnya SE, hanya sebatas itu. Padahal tujuannya dengan pembelajaran ekonomi kan tahu seluk-beluk tentang ekonomi. Tamat apa misalkan hukum, tamatan psikologi, harus mengerti tentang psikologi. Ini sebatas gelar doang. Sama, kita udah puasa udah, alumni aja lah, alumni Ramadan 1447. Sebatas itu. Ya. Nah, kita akan mencoba, kita kalau bisa bukan sekedar alumni, walaupun ini tidak mudah ya, namun insya Allah bukan berarti kita bisa melakukannya agar tidak sebatas menjadi alumni. Jumlah orang yang bisa mengevaluasi sedikit, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang mengerti bahwa tidak puas kita yang sekedar alumni Ramadan saja, tapi membuktikan bahwa alumni yang paham dengan tujuan puasa Ramadan. Baik, yang pertama, agar kita tidak sebatas menjadi alumni saja yang tidak mengaplikasikan tujuan daripada puasa. Yang pertama, perlu benar-benar menanamkan kesadaran mengenai tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Sadar, Bapak sholat apa tujuannya? Semakin Bapak tahu tujuan sholat, semakin semangat. Pertama, sholat adalah pertemuan istimewa antara hamba dengan Allah. Istimewa sekali. Isi sholat dialog Bapak. Yang kedua, sholat adalah sarana kita minta tolong kepada Allah. Jelas ayatnya, wasta'inu bis-sobri washolat. Berarti apa? Kalau ada masalah sesuatu, sarana sholat artinya Pak, kita akan mengadakan perjumpaan istimewa dengan Allah. Saya akan menyampaikan minta tolong. Salah satu yang diminta berulang adalah jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim. Lurus, ngurus rumah tangga lurus, ngurus bisnis lurus, ngurus hidup ini lurus. Sarana mohon ampun karena manusia tempatnya salah. Jangankan yang salah, yang benar aja bisa salah. Bapak menolong orang terus-terusan, baik nggak? Baik. Tapi kalau ditolong terus-menerus dia menjadi malas, jadi buruk apa baik? Buruk, banyak mengevaluasi. Luar biasa Pak. Hati-hati. Karena kita tempat salah, sholat sarana kita mohon ampun. Maka intinya mohon ampun. Robbi firli warhamni dan sebagainya. Apalagi misalkan sholat adalah sarana untuk menjadikan sholat penolong kita di kubur dan di akhirat nanti. Semakin kita sadar sholat bukan sekedar sholat, tapi sholat adalah sarana mencapai tujuan, makin kita semangat sholatnya, makin kita hati-hati. Sholat tidak yang penting sholat. Oke, jadi sekali lagi,
perlu benar-benar menanamkan kesadaran mengenai tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Kesadaran berarti gerakan hati. Agar seorang bisa menyimak gerakan dan pembicaraan hati, maka dibutuhkan tempat yang kosong. Maksudnya apa? Kita butuh merenung, menginsafi lalu menyadari. Jadi kita nggak akan pernah bisa sadar kalau Bapak nggak pernah mengosongkan hati, berdialog dengan diri sendiri, merenung, bertanya. Jika kita sibuk dengan rutinitas saja, sholat sebagai rutinitas saja, jam sholat, kita nggak bedanya robot kalau begitu. Berdiri Allahu Akbar tanpa makna, nggak ngerti, orang ruku-ruku, selesai, oke nanti jam sekian sholat, pencet jam 12 sholat duhur, jam 4 sholat asar misalkan, tanpa sadar bahwa ketika kita mendengar adzan, Allah memanggil. Allah memanggil untuk apa? Hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan. Subhanallah, berangkat langkah kita menuju kemenangan. Seakan mengadakan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan sangat istimewa. Beda langkahnya Pak. Kita wudhu udah mulai gemetar. Ya Allah, subhanallah. Sholat Allah Maha Besar, yang lain kecil. Ketika menjadikan sholat dengan kesadaran bahwa sholat adalah sarana mencapai tujuan ibadah. Nah, kita nggak bisa itu menjadi sadar kalau kita nggak pernah mengosongkan hati kita, berdialog, muhasabah diri. Saya menulis buku, di buku yang ke-9, ubah hidup Anda dengan muhasabah diri, berani mimpi dan aksi. Nah, kesadaran inilah sumber tindakan. Saya ngasih tahu yang paling gampang, sama-sama olahraga. Tapi yang satu sadar bahwa olahraga, sadar dia butuhkan olahraga biasa sehat. Kalau sehat ibadah mudah, kalau sehat saya nggak merepotkan orang, kalau sehat biasa murah, nggak perlu berobat. Sadar dengan itu. Olahraga yang penuh dengan kesadaran berbeda dengan olahraga yang sekedar ikut-ikutan. Berbeda sama sekali. Makanya ketika orang sakit lalu didiagnosis oleh dokter, Bapak kurang olahraga sehingga gulanya tinggi, Bapak ini misalkan. Habis itu dia sadar langsung olahraga. Banyak tuh teman-teman tadinya nggak rajin olahraga, begitu pulang dari dokter jadi rajin olahraga, ditakut-takuti, Bapak kalau nanti nggak olahraga gulanya makin tinggi, Bapak bisa apa? Udah makin takut aja lah pokoknya ya, olahraga gitu ya. Sama. Nah sekarang permasalahannya muncul anaknya lagi. Kalau tadi kenapa kita tidak bisa menjadikan Ramadan menjadi sesuatu yang istimewa? Karena kita melakukan Ramadan tidak dengan kesadaran penuh. Kenapa kita nggak sadar? Sedangkan sadarlah sumber tindakan. Nah ini masalahnya. Karena kita nggak pernah mengosongkan hati kita untuk berdialog dengan diri sendiri. Bapak pernah nggak merenung? Tenang gitu. Umur sudah 60. Apa yang saya kejar, yang dibela mati-mati, dikejar mati-matian, bakal ditinggal mati. Bahwasanya kalau saya mati siapa yang menolong? Ayah kita, anak kita? No, yang menolong amal kita. Sudahkan kita punya amalan yang kuat sehingga pertolongannya kuat kepada kita. Quran bisa memberi syafaat, puasa bisa memberi syafaat. Sudahkah kita mengakrabin mereka agar mereka semua sholat kita, puasa kita, nolong kita? Kosongkan. Kenapa lalu kita nggak bisa dialog? Ini sebabnya. Kesadaran adalah awal dan kunci. Tanpa kesadaran itu, rasa-rasanya tidak mungkin kita akan sampai pada pemahaman bahwa tujuan dari puasa atau ibadah yang lain bukan sebatas mengerjakan puasa atau beraktivitas, tetapi untuk meningkatkan ketakwaan diri. Jadi tanpa muhasabah, tanpa kesadaran nggak bisa. Nah, puasa dan ibadah yang lain adalah wasilah, perantara yang diperintahkan oleh Allah untuk mencapai ghoyah atau tujuan paling puncak. Lagi, puasa dan ibadah yang lain adalah wasilah, perantara
Yang diperintahkan Allah untuk apa? Mencapai ghoyah, tujuan yang paling puncak. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, puasa menyuruh orang bertakwa, itu tujuan goal-goalnya. Nah, kebanyakan orang tidak sampai pada kesadaran tersebut. Kenapa? Karena sebagian besar waktunya tidak digunakan untuk merenung, menginsafi, dan menyadari, melainkan untuk memikirkan orang lain dan kejadian. Jadi waktu kita habis digunakan tanpa memberi waktu untuk berdialog dengan diri sendiri, karena kita sibuk dengan memikirkan orang lain dan kejadian. Sibuk dengan gadget kita, dengan HP. Terus kejadian apa sekarang? Perang di Iran, perang Iran ngelawan Amerika dan Israel, diikuti. Oh, ini bom yang keberapa, ini keberapa? Penting nggak? Berapa yang meninggal? Kota apa yang dibom? Hari-hari, Pak. Oh, perkembangan ijazah palsu sampai sekarang belum muncul juga, diikutin juga. Oh, makin yang ini bergabung, terus diikutin. Habis waktu kita hanya untuk memikirkan orang lain yang di luar diri kita. Memikirkan sesuatu yang bukan untuk kepentingan diri kita. Baik tentang kejadian, tentang orang lain, dianalisa. Si A begini begitu, dianalisa. Kalau satu masjid ini distempel semua, kita bisa menstempel orang. Si A soleh tapi pelit, itu. Si B ya, misalkan ya, kaya tapi malas ibadah. Si C apalagi, distempel semua, sehingga fokusnya keluar. Dalam buku saya yang ke-8 tadi, kita dibalik, fokusnya ke dalam. Yang di luar nggak mempengaruhi apa untuk kita. Oke? Nah, apalagi di zaman sekarang di mana berita sudah masuk ke diri kita, ke kamar kita, dan bahkan kita bawa kemana-mana melalui telepon genggam. Pikiran kita disibukkan untuk memikirkan berita mengenai orang lain dan kejadian, sehingga suara hati kita tak terdengar lagi. Meraung suara hati kita, nggak didengar sama kita. Sibuk. Contoh apa? Maaf punten. Ada toh sebagian manusia sholat HP-nya ditaruh depannya, begitu salam yang dibuka apa? HP-nya. Apa coba yang dicari? Berita dunia. Oh, mungkin ada yang WA saya. Padahal tuntunnya jelas, habis salam istighfar. Sholat aja masih istighfar. Kita belum tentu sempurna sholatnya, jauh dari itu. Maka minta ampun kepada Allah. Kita enggak, saking sibuknya mikirin yang di luar dirinya. Kembali lagi, saya mohon maaf ya, suatu hari saya diminta untuk mengimami ini sholat maghrib, Pak. Saya agak terganggu mau sholat itu. Sesudah siap, jamaah saya masih ngobrolin tentang besok main golf di mana. Berdua, lama-lama 3 sebelah. Ini udah mau takbir. Begini, oh di sana indah begini. Soal salam. Saya udah ngira ini kayaknya habis salam nerusin nih obrolannya. Alhamdulillah nggak benar. Alhamdulillah nggak meleset perkiraan saya. Begitu salam, kami zikir, dia nerusin lagi. Oh besok siapa aja dikontak belum? Ya salam, mau ketemu Allah masih mikirin yang lain tentang aktivitas dan kejadian. Karena itu Pak, hati kita tolong dengarkan suaranya. Hati kita bijak, hati kita ada pemberi nasihat terbaik untuk kita Pak. Tapi sekarang suara tertutup oleh kita. Karena apa? Karena kita sibuk dengan kejadian, berita-berita yang tidak penting, dalam tanda petik. Bolehlah kita namanya hidup di dunia, eranya memang begitu, tapi nggak semuanya kali. Kasihlah waktu untuk berdialog dengan diri sendiri. Umur kita sudah berapa? Mau kemana? Kalau kita meninggalkan, apakah anak kita sudah bisa mendoakan kita? Apa saja yang akan memberikan pahala kepada kita dari amal yang kita lakukan, mungkin karya kita, mungkin sedekah kita, apa yang udah perbuat gitu. Ini enggak, terus saja. Oke? Nah,
Sebegitu pentingnya kesadaran itu, maka Islam menjadikan niat sebagai pokok dalam ibadah. Sebelumnya kita dikasih password Pak sama Allah untuk mengontrol hati Pak. Passwordnya apa? Niat. Bapak nggak bisa buka HP toh kalau HP Bapak ada passwordnya. Saya minjem HP Bapak bukan nggak bisa, harus ada passwordnya. Nah, untuk membuat kesadaran sesungguhnya Allah dengan perangkat yang istimewa membuat satu password meluruskan hati agar kita sadar dengan niat. Banyak ulama yang menyimpulkan bahwa niat adalah rukun ibadah. Bapak mau sholat nggak niat, gerakannya sama, kira-kira diterima nggak? Enggak, ya. Bahkan khusus untuk puasa Ramadan kemarin kita sebagian masjid, sebagian kita adalah diperintahkan untuk berniat dalam malam harinya. Begitu selesai tarawih masih terdengar sebagian masjid dibaca rame-rame, betul? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Ujungnya itu yang harus kita ketahui, lillahi ta'ala. Tapi sekedar ritual. Udah bacanya keras rame-rame, bukan saya nanti baca keras, bukan. Artinya seringkali hanya ritual. Sini seharusnya saya niat puasa karena Allah Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ini bulan Ramadan sehingga Ramadan selesai, bukan. Karena Allah Ta'ala akan menjadi orang bertakwa. Seperti itu. Oke. Nah, tanpa niat, ini password tadi yang untuk kunci agar kita kembali kepada kesadaran. Ibadah kita tidak sah menurut ilmu fikih. Bukan berarti para ulama mendahului penghakiman Allah atas ibadah seorang, tetapi lebih pada penekanan mengenai pentingnya menyadari tujuan ibadah yang sesungguhnya. Makanya dalam sebagian bacaan istilah kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Password. Sama orang gak makan dari waktu sahur sampai dengan buka tapi gak niat puasa, gak nyampe Pak. Gerakannya sama, sujudnya sama, rukunya sama, gak ada niat sholat, gak nyampe Pak. Kenapa? Dia gak sadar. Bayangkan Pak, ya ini yang dirombak terlebih dahulu. Karena itu saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, luangkanlah waktu untuk berdialog dengan diri sendiri. Sehingga kita bukan sibuk untuk sibuk, bukan Pak. Sibuk untuk mencapai tujuan. Bukan bekerja untuk bekerja Pak. Bekerja untuk mencapai tujuan. Maka sama-sama dua orang masuk satu kantor, yang satu cepat karirnya, perkembangan luar biasa pengembangan dirinya, yang satu biasa aja. Kenapa? Yang satu nggak punya tujuan, tujuannya kerja gitu aja. Padahal kerja adalah sarana mencapai tujuan. Oke, ini yang pertama. Jadi yang pertama, kenapa terjadi sebagian orang menjadi Ramadhaniun, menjadi kelompok sekedar menjadi alumni Ramadan saja, karena dia tidak sadar. Dia menjadikan puasa sebagai tujuan, bukan puasa sarana mencapai tujuan. Nah, agar sadar tadi beri ruang waktu Pak. Jadi membiasakan. Kenapa dalam Islam suruh zikir Pak? Bapak kalau nggak dipaksa itu maunya megang HP udah kayak apa itu? Setan kecil yang merampas semua kegiatan kita. Paksa Pak. Caranya gimana? Bapak nekat deh, sehari ini saya akan membaca 10 juz. Karena sibuk baca Quran gak megang HP. Saya mau istighfar 1000 kali, saya akan sholawat 5000 kali. Coba rasakan Bapak. Terus target habis serius. Gak tertarik tuh. Maka kenapa saya kemudian menulis buku, saya mau mengurus aktivitas. Kalau gak tergoda ke situ lagi Pak. Saya mau ke sini gak megang HP karena baru nyiapin materi Pak. Buku saya harus terbit. Nanti tanggal 15 April buku yang 8 terbit. Berikutnya buku yang ke-9 sudah proses. Saya harus 1 tahun ini harus selesai. Terus. Jadi buatlah aktivitas. Jangan sibuk dengan alat itu aja. Terus saja. Hati-hati Pak.
Nggak ada salahnya Bapak mentarget sudah sepuh, saya akan menghafal Quran sehingga meninggal mudah dalam keadaan menghafal, walaupun nggak hafal. Sehingga ada target itu ditinggalkan yang tidak penting. Ini yang pertama, sadar ya. Jadi kita insya Allah merevolusi pola hati kita untuk menjadi hati yang sadar. Sadar Pak, Bapak sadar bisa syukur. Coba Bapak kalau duduk nggak sadar, biasa aja. Bapak sadar Bapak lagi duduk. Saya tanya, apakah semua orang bisa duduk kayak Bapak? Tidak, kena bisul aja ada miring-miring begini. Ada jamaah saya itu duduknya miring, saya tanya, kenapa Umi? Jamaah ibu-ibu, saya baru operasi Pak, tulang ekor itu belakang ini nggak bisa duduk begini, sakit sekali. Masya Allah, kita duduk nyaman begini, nggak pernah kita syukur. Kenapa? Nggak disadari. Pentinglah mengatur nafas untuk alhamdulillah masih bisa bernapas. Alhamdulillah sadar. Gak semua dapat nikmat kayak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang menjadi sekedar menjadi alumni Ramadan saja, tidak menghitung apakah dia sudah mencapai tujuan tahu apa tidak. Yang kedua, karena kurang menghayati makna Lebaran Idul Fitri, sehingga gagal paham, seakan-akan Lebaran ya sudah lebar tuh pesta ria. Yang kedua, makna Idul Fitri, ini makna ini makna. Seakan-akan mutlak, artinya kembali suci, seakan-akan pasti gitu, padahal itu harapan. Coba bayangkan ya, Bapak udah ngerasa lebar, terus sudah gitu ngerasa suci. Makanya ke masjid lagi, Pak, kenapa? Masih suci seperti bayi baru lahir. Ngeri kan? Ayo kita lihat sedikit. Mana Lebaran yang saya dapatkan referensi walau alam ya, tapi menurut yang saya baca ini dari nasihatnya Sunan Kalijaga walau alam, karena ini Lebaran itu dari bahasa Jawa yang jelas. Yang pasti memberikan nasihatnya adalah orang Jawa. Makna Lebaran ternyata bukan seperti yang kita bayangkan, lebar itu pesta ria bebas. Lebaran bukan berarti lebar atau selesai, tetapi kalaupun di sini ya, yang pertama Lebaran bukan berarti lebar atau selesai dari ibadah dan ketaatan. Kalaupun selesai maknanya koma, yakni berhenti sejenak untuk siap melanjutkan dengan amal ibadah berikutnya. Landasannya Quran surat Al-Nasr di sini, fa idza faroghta maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Bapak kan puasa 30 hari ini Ramadan, 1 Syawal haram puasa, tanggal 2 Bapak udah puasa lagi. Selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Ini kajian sampai jam 6 kita ya, jam 6 5 menit katakanlah. Habis ini teruskan, suruh pulang Bapak mungkin olahraga nanti jam 9 duha, terus begitu. Bukan lebar selesai. Ini Idul Fitri lebaran, udah lebar semua. Besewes-sewes. Bablas angin nih. Udah enggak sholat jamaah lagi, sudah enggak baca Quran. Kalau hari ini di antara kita, maaf sekali. Kemarin kan sebagian kita tiap hari baca Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, macam-macam. Kalau hari ini udah tanggal 15 kalau nggak salah hari ini, Syawal, 1 juz belum dibaca, lebaran betul itu. Kalau hari tidak ada sholat malam 11 rakaat, padahal kemarin kita Ramadan 11 rakaat, lebaran itu. Lebaran yang salah maksudnya, bablas anginnya itu. Nah, salah, lebaran kan gitu. Lebaran berhenti sejenak untuk aktivitas berikutnya. Yang kedua, lebaran ternyata ada kata laburan. Lebaran adalah laburan yang berarti memberi warna cat putih bersih tanpa noda. Pak, saya tidak tahu, yang saya orang Jawa di Cilacap itu tradisinya kakek saya dulu kalau mau lebaran pagar dicat putih, atau 17 Agustus pagar rumah dicat putih pakai kapur. Untuk apa? Noda-noda hitam tertutup bersih, dilabur namanya. Bahasa kami dilabur, saya tidak tahu dari daerah lain. Karena ini nasihatnya dari orang Jawa ini, dilabur, dicat bersih. Untuk apa? Menghilangkan noda. Orang yang puasa kan goalnya bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang rajin laburan hatinya. Apa
dasarnya ciri orang bertakwa surat 3 135. Siapakah orang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi jangan mengatakan katanya bertakwa kok masih dosa. Kita manusia bukan malaikat. Nah bedanya orang bertakwa dengan tidak. Orang bertakwa itu kalau merasa salah segera bertobat. Itu ciri bertakwa. Makanya kita suruh wabil asharihum yastaghfir, di waktu sahur banyak istighfar, melabur biar bersih. Oke, yang ketiga, lebaran berarti luberan. Nih gelas ini diisi lagi penuh, luber, kemana-mana ngalir. Luberan yang berarti Pak mengalirkan harta dan apa yang kita punya dalam kondisi apapun. Jadi benar dong kalau habis puasa kemudian lebaran, artinya luberan. Karena ciri bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Apa yang diambil? Orang yang setelah puasa Ramadan kan golnya menjadi bertakwa. Ciri bertakwa rajin luberan, nggak nunggu kaya, nggak nunggu lapang dan sempit. Apa artinya? Islam mengajarkan kita membangun mental kaya. Jadi sebelum kaya beneran mentalnya kaya dulu. Bagaimana? Ini kalau dikaitkan dengan teori modern yang disebut keberlimpahan dengan hukum alam yang disebut vibrasi, ini yang membuat orang menjadi kaya. Bukan pelit. Karena pelit direspon oleh alam dengan izin Allah menjadi orang yang miskin. Contoh para koruptor itu orang yang miskin sebetulnya, hartanya Bang masih aja terus diambil punya orang. Miskin, orang kaya enggak. Mental kaya dulu Pak yang dibangun kita Pak. Memberi, berbagi. Oke, ini ciri bertakwa. Yang keempat, lebaran berarti leburan, dilebur. Nih, lebaran dan leburan yang berarti menghapus dosa antar saudara. Dalam bahasa kita ada silaturahim, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau teks aslinya kan para sahabat kalau habis sholat Idul Fitri kan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah saya dan ibadah kamu. Puasa diterima gitu. Nah di Indonesia ada tradisi mohon maaf lahir dan batin. Ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja karena Pak ciri bertakwa adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Maka saling minta maaf. Keren banget sebetulnya Pak. Ya pantaslah habis Idul Fitri, habis puasa kita lebaran. Artinya lebaran tadi laburan, kemudian luberan, ya leburan, seperti itu. Nah mari kita lihat prinsip piramid kebaikan tertinggi atau ihsan. Coba perhatikan di sini. Ini goal puasa seharusnya. Yang paling bawah, manusia paling jelek, membalas kebaikan dengan keburukan. Dikasih THR 100.000, ya 100.000, pelit banget lo. Bukannya terima kasih. Saya doain lo, miskin lo, gara-gara ngasih sedikit. Nah ini namanya membalas kebaikan dengan kemudian diceritain dia kaya, pelit banget ngasihnya, masa cuma 100.000. Lu tuh udah kacau lah lo. Ini paling buruk dia. Naik, membalas keburukan dengan yang lebih buruk, sama, dipukul 1, mukul baliknya 12. Dikatain kamu bodoh, wah baliknya kamu tulul, wah semuanya ngaco lah. Nah, di atas lagi membalas keburukan dan keburukan yang sama. Ya kalau dipukul 1 ngelawan pukul 1 kekuatan yang sama. Kamu bodoh, kamu juga bodoh. Kalau enggak, kamu bodoh, apalagi kamu, tinggi suaranya. Lebih tinggi lagi, membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Kasih 1, balas 1. Naik lagi, membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Dikasih 1, balasnya 2. Lebih tinggi lagi,
Membalas keburukan dengan kebaikan. Ini ihsan. Bapak disakiti, doakan dia. Masya Allah. Ini ajaran Islam, Pak. Pak, apa dalam hati? Sulit kayaknya ini. Makanya suruh latihan puasa. Coba ingat waktu puasa. Bapak ketika puasa kan dikasih tahu sama Rasul. Kalau ada orang ajak berantem, suruh dilawan apa suruh ngapain kita? Apa suruh ngomong apa? Kalau lagi puasa diajak berantem, maaf saya sedang puasa. Tapi bukan berarti nanti ya habis lebaran, oke kita. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita untuk tadi membalas keburukan dengan kebaikan. Subhanallah ya. Ini kita kadang harus malu dengan diri sendiri. Puasa udah ada yang 50 kali, Ramadan ada yang 40 kali, tapi nggak berubah. Yang pelit tetap pelit, yang judes tetap judes. Kenapa begini? Puasanya rajin itu, duhanya rajin. Nah, berarti ada yang nggak sinkron. Kita baru ibadah sebatas ritual, aktivitas menjadi tujuan. Oke. Apalagi misalkan ya ini kedua ini kan makna lebaran ini dikupas lah. Lebaran kalau begitu bukan lebar selesai ya. Lebaran berarti lebar aktivitas, laburan, luberan, leburan dan sebagainya sudah tadi. Idul Fitri, mohon maaf sekedar kritik. Betulkah makna Idul Fitri kembali suci? Ya kalaupun iya mungkin maknanya harapan lah ya. Tapi kalau ngelihat dari kaidah asalnya kan Idul Fitri dari kata id dan fitr. Ada ya'udu id artinya kembali, fitr iftar ya berarti berbuka. Kalau gabung Idul Fitr kembali berbuka. Ketahui iftar tidak sama dengan fitrah. Ini yang ahli bahasa, saya ngutip sajalah. Tapi boleh kita mengambil satu hadis saja. Ada banyak hadis, saya ambil satu hadis. Ketika Rasul berbicara tentang Idul Fitr, hadisnya begini. Amma yaumul fitri fa fitrukum min siyamikum. Adapun hari fitri adalah hari berbuka dari puasa kalian. Sekarang kalau fitri diartikan suci di sini, adapun hari fitri adalah hari suci dari puasa kalian. Lebih dekat mana? Hari fitri, hari buka dari puasa kalian apa hari suci dari puasa kalian? Hari berbuka. Jadi selama 30 hari kita berpuasa, 1 Syawal fitr, kembali berbuka. Nah, kemudian ada sebagian mengartikan kembali, betul insya Allah sih baik-baik saja. Kalau di buku ini saya mencoba menelusuri agar bijak. Ya jangan mengklaim lah Pak. Berharap saja semoga dengan Idul Fitr kita kembali suci. Jangan seakan-akan klaim Idul Fitr kembali suci seperti bayi baru lahir. Itu jadinya malas ke masjid. Masih suci. Itu juga malas sholat malam. Masih suci seperti bayi baru. Agak mengerikan memang kalau ini. Ya sekarang maknai saja Idul Fitr semoga kembali suci, bolehlah menurut saya. Ya kenapa? Kalau kita mengklaim kembali suci bertentangan ayat Allah. Surat An-Najm surah 53 ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kalau gitu klaim diri kita suci boleh enggak? Enggak dong. Ya kalau begitu Idul Fitri dimaknai saja semoga kembali suci. Jangan terlalu pede lah Pak. Idul Fitri kembali suci, makanya malas ke masjid, ya enggak boleh. Nah, baru Robaniun tapi waktunya sudah tidak cukup. Ya sekarang mendiagnosis saja. Next time kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang Robaniun. Karena waktu minimal sekarang kita sudah mendiagnosis. Mudah-mudahan dengan mendiagnosis tadi ketemu penyakitnya. Kalau begitu pertama agar Ramadan kita menjadi sesuai tujuan, menjadi bertakwa, sadar setiap melakukan ibadah. Yang kedua, rubah makna lebaran tadi, bukan lebar selesai, tapi lebar adalah lebaran, laburan, luberan, dan leburan. Oke, yang ketiga, Idul Fitri kita manis saja, semoga jangan terlalu pede mengklaim diri kita suci. Nanti di Ramadaniun kita akan berbicara sesungguhnya di sini adalah dengan memastikan
apakah amal kita diterima apa tidak? Cirinya adalah kalau kita Ramadan baik, diteruskan kebaikan, insya Allah ciri Ramadan kita terima. Tapi kalau Ramadan dikerjakan, terus sekarang kita tinggalkan semuanya, insya Allah tidak. Karena apa? Kaidahnya jelas di sini bahwa sesungguhnya di antara balas amal kebaikan ialah melakukan kebaikan setelahnya, dan di antara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi kita nggak ada yang tahu diterima apa tidak, tapi insya Allah ada parameternya. Jadi kalau sekarang kita semangat, insya Allah tanda Ramadan kita diterima. Kalau kita sekarang makin kendor, tidak segera mengobati, tanda kita tidak diterima. Berarti puasa kita untuk puasa, bukan untuk menjadi bertakwa. Demikian Bapak Ibu, sekedar untuk merefreshing dirilah. Percaya materi ini Bapak sudah sering dapat dan kita dengar, tapi hari ini apa salahnya kita mengembalikan semangat lagi, mumpung masih di awal-awal di pertengahan Syawal ini. Yuk kembali puasa yang belum 6 hari, mulai Pak, puasa 6 hari biar tidak putus. Setelah ini teruskan Senin Kemisnya atau Ayamul Bid. Kemudian sholat malam, yuk sama-sama tegakkan sholat malam. Nanti di kupasan berikutnya insya Allah kita akan mengupas itu, kenapa harus melakukan itu. Kemudian sedekah Pak, gerakan subuh kita sudah lakukan, teruskan Pak. Terus apa lagi? Melapangkan dada untuk menjadi manusia-manusia yang mudah memaafkan, mendoakan orang lain dan sebagainya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah itu murni dari saya. Mari ketuk ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak, temenin saya. Pak Haji, makasih. Pak Haji, makasih. Pak Haji, makasih ya. Pak Haji, makasih teman saya.